Hare Krishna. Hare Krishna. So, we are all are feeling that we are independent. Kita selalu berpikir bahwa diri kita bebas, diri kita merdeka. Unless we will give up our independence, we cannot develop anugatya. Tanpa kita meninggalkan kebebasan kita ini, kita tidak akan bisa mengembangkan anugatya. If one will not develop anugatya or following submissively to Guru Pada Padma, he will never have darshan of Bhagavan. Bhagavan darshan is not possible. Tanpa orang mengembangkan sikap penyerahan diri ataupun anugatya, mengikuti perintah-perintah sang guru kerohanian, maka seseorang tidak akan bisa memperoleh darshan dari Sri Bhagavan. Before Samanda Gyan will come, Sebelumnya, samana gyan lah yang akan muncul. bhakti must be there. Without bhakti, one cannot develop Samanda Gyan. Ya, tanpa bhakti, orang tidak dapat mengembangkan samana gyana ini. Bhakti and Samanda Gyan, both together is needed. Jadi kedua-duanya, bagi seorang bhakta, bagi seorang penyembah, bagi seorang sisya, ya, jadi anugatya dan bhakti ini kedua-duanya dibutuhkan. To whom will render bhakti, render devotional services? Kepada siapa kita akan mempersembahkan pengabdian rohani kita ini, mempersembahkan bhakti We kita must ini? render devotional services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna. Seseorang hendaknya mempersembahkan pengabdian, cinta bakti rohaninya, pelayanannya kepada kaki Padma Sri Bhagavan Krishna. And for that we need Samanda Gyan. Untuk hal itu kita membutuhkan sambandha gyana. So bhakti starts from Shraddha. Karena itu bakti diawali dengan sraddha. Without Shraddha, without faith, bhakti cannot be started. Ya, tanpa sraddha, tanpa didasari keyakinan yang kokoh, maka bakti tidak akan dapat dimulai. We are all doing sadhana bhakti. Kita semuanya sekarang sedang melaksanakan sadhana bakti. If we will not have Shraddha or faith, we cannot do our sadhana bhakti. Jadi kalau kita tidak memiliki sraddha ataupun keyakinan, bagaimana kita dapat melaksanakan sadhana bakti ini? And sadhana bhakti, Shraddha Mai bhakti, means one is having faith, then he is rendering devotional service, that will become sadhana bhakti. Ya, sraddha bakti ya diawali dengan sadhana bakti diawali dengan sraddha bakti. Why? Tanpa didasari oleh sraddha, keyakinan yang kokoh, orang tidak dapat melaksanakan sadhana baktinya. Why we will do sadhana bhakti? Nah, sekarang apa pentingnya bagi kita untuk melaksanakan sadhana bakti ini? We will have to do sadhana bhakti in order to get the loving relationship with Krishna. Kita harus melaksanakan sadhana bakti ini, mempraktekkan sadhana bakti ini dalam usaha untuk kita mendapatkan pelayanan cinta bakti rohani. And therefore we need anugatya, anugatya towards Guru and anugatya towards Bhagavan. Karena itulah kita membutuhkan anugatya ini. Anugatya artinya mengikuti dengan segala kerendahan hati, dengan keseriusan, baik kepada Guru juga kepada Sri Krishna. But the need of this human body, if we are not following submissively to Guru and Krishna? Apa manfaatnya kita mendapatkan badan manusia ini kalau kita tidak mengikuti dengan kerendahan hati, dengan keseriusan, baik kepada Guru maupun kepada Krishna? The jiva is just like animal. This human being will be just like animal. Ya, kita mendapatkan badan manusia ini jika tidak digunakan dalam pelayanan bakti ataupun anugatya ini, maka tidak bedanya kehidupan manusia dengan binatang. If someone will have swatantrata, means independence, then he will become an animal. Ya, jika ya dalam badan manusia ini kita menggunakan swatantra kita, kebebasan kita secara bebas sebebas-bebasnya, maka kita akan menjadi binatang. What is Shraddha? What is faith? Dan sekarang berikutnya, apa itu sraddha? Apa itu keyakinan?
We know from Rupa Goswami Pad, Adu Shraddha. What is that Shraddha? Dan kita tahu ya dari Rupa Goswami Pad dia mengatakan ado serada. Kemudian apa itu serada? First Shraddha. Jadi ado serada artinya pertama yang terpenting adalah kita memiliki keyakinan. First we will have to develop faith. Kita harus mengembangkan keyakinan terlebih dahulu. What type of faith? Keyakinan macam apa yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan? We'll have to put faith on Guru's words. What Kita Guru hendaknya say. memiliki keyakinan yang penuh, keyakinan yang kokoh kepada kata-kata, ajaran dan perintah guru. So those who are having faith on Guru, Mereka yang memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh kepada guru, they will go and listen from Guru. maka dia pasti akan selalu datang untuk mendengarkan dari guru. They are called Srautapanthi. Itulah yang disebut sebagai Srautapanta atau Panthi. jalan untuk Srautapanti. Ya, proses mendengarkan. They go in Srautapantha. Ya, mereka menempuh jalan Srautapanta ataupun jalan proses mendengarkan. So they will never put faith on these persons, those who are having monodharma, concoction or speculation. Dan sebaliknya, ya orang seperti itu juga tidak memiliki keyakinan terhadap orang-orang yang tergantung kepada manodharma, kepada ya dharma menurut pikiran mereka. That type of devotees, they give up everything material and they put total faith on Guru and Vaishnavas. Ya, penyembah seperti itu akan meninggalkan segala keyakinan-keyakinan lainnya dan mengembangkan keyakinan sepenuhnya kepada guru. That type of devotees are sadhu sangi, associates of sadhu. Ya. Jadi penyembah seperti itu digolongkan seperti sadhu sangi, artinya dia selalu bergaul dengan para sadhu. What will be result by sadhu sangha? Apa hasil yang akan kita peroleh melalui proses sadhu sangha ini? Either we are committing sinful activities or we are doing some pious activities. Ya, apakah kita tidak akan ya dengan melalui proses sadhu sangha itu kita akan terhindar dari kegiatan yang berdosa dan juga kita tidak akan ingin lagi melakukan kegiatan yang saleh. But by sadhu sangha, one will be able to give up this committing sinful activities or doing pious activities. Yeah. He will go for bhakti. Ya, dan sebaliknya kalau kita tidak melakukan sadhu sangha, orang hanya mengejar kegiatan untuk kepuasan India ataupun karma kanda dan juga untuk dia meninggalkan akan melakukan kegiatan saleh dan kegiatan yang jahat. Tetapi dengan melalui proses sadhu sangha, mereka dapat meninggalkan hal-hal seperti itu dan mereka mengembangkan keyakinan dan hanya menuju kepada proses bakti. Those who will have Shraddha, they will develop desire to serve Radha Krishna. Mereka yang sudah mengembangkan keyakinan yang kokoh ini kepada Guru dan Krishna, maka mereka pasti akan mengembangkan kecenderungan sikap untuk pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna. So it is called Shraddha Bhakti. Inilah yang disebut sebagai Shraddha Bhakti. When one will get this seed of this Shraddha Bhakti from Guru, Ketika seorang sisya mendapatkan benih Shraddha Bhakti ini dari Guru, that time he will be free from all doubts. ketika itulah dia akan terbebas dari segala keraguan-raguan. So that time he will not have any fear. Dan ketika itu dia terbebas dari segala ketakutan. As long one has not developed desire to serve Radha Krishna, Radha Madhava, Selama orang tidak mengembangkan keinginan, kecenderungan untuk melayani Radha Krishna, Radha Madhava, this atheistic philosophy will never go. maka filsafat ateistiknya tidak akan pernah hilang dari pikirannya, dari dirinya. So, if one will become atheist, then he will have all doubts in his mind. Kalau orang sudah menjadi ateistik, ya, orang yang tidak yakin kepada Tuhan, maka segala keraguan-raguan akan berkembang dan bermunculan di dalam dirinya, dalam pikirannya. We are all going in bhakti path. Kita semuanya sedang berjalan pada jalan bakti ini. If we will not have desire to serve Radha Krishna, what is the use of going in bhakti path? Ya, kalau kita tidak ingin melayani kaki Padma Sri Radha dan Krishna, apa manfaatnya kita menempuh jalan bakti ini?
So how you will have darshan of Bhagavan Krishna? Ya, dan kalau kita tidak mengembangkan bakti, bagaimana kita memperoleh darsan dari Bhagavan Sri Krishna? So if one will not get shelter at the lotus feet of Chit Shakti, Jika Bhagavan Chit seseorang Shakti, tidak memperoleh spiritual perlindungan dari potency. Bhagavan Chit Sakti, So if you will not get that shelter at the lotus feet of Bhagavan Chit Shakti, ya jika seseorang tidak memperoleh perlindungan dari Bhagavan Chit Sakti, some type of fear will be always there. ya maka selalu akan ada kecemasan, ada ketakutan di sana. So if someone gets something, so before that he develops desire to get it. Ya, kalau orang pada umumnya pada awalnya mengembangkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu. That a desire seed must be there, otherwise how he will develop desire? Ya. Dan sebelum mengembangkan keinginan, pasti ada benih daripada keinginan itu sendiri. Jika tidak ada benihnya, bagaimana dia bisa berkembang? So bhakti seed will be there, so that one will develop desire to serve Radha Krishna. Karena itulah kita hendaknya memperoleh benih bakti itu terlebih dahulu. Sehingga dengan benih bakti itu kita dapat mengembangkan bakti kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So therefore, this type of desire is not speculation. Karena itu keinginan seperti ini, ya keinginan untuk bakti, keinginan untuk memperoleh benih bakti ini bukanlah spekulasi, bukan hayalan. This is not imagination. Ini bukan sebuah imajinasi. So, if someone is having desire to serve Bhagavan, he is very fixed, he is not unsteady, he is always steady. Ya, jika seseorang sudah mengembangkan ya kecenderungan atau keinginan untuk bakti, dia pasti akan selalu dalam keadaan mantap. Dia tidak akan pernah goyah. He has all types of enthusiasm. Dia akan memiliki segala semangat. So how can one develop this desire? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita dapat mengembangkan keinginan untuk bakti ini? If one will go and associate with sadhu guru, then he can develop this desire. Ya, jika seseorang mengembangkan bergaul dengan sadhu guru, maka dia dapat mengembangkan bakti ini. More obstacles will come, but he will very tightly catch hold the lotus feet of sadhu guru. Ya, walaupun tantangan, hambatan, gangguan bermunculan, tapi dia akan terus mantap dalam pergaulan dan perlindungan kaki Padma sadhu guru. So one should have strong faith on sadhu guru. Karena itulah seseorang ataupun kita semua hendaknya mengembangkan keyakinan yang kokoh kepada sadhu guru. Then one can listen the sound coming from Bhagavan Krishna. Ya, setelah itu baru dapat mengembangkan keinginan untuk mendengarkan getaran suara atau sabda Brahman yang keluar dari guru. If someone will not listen some sound from Bhagavan, Jika seseorang tidak mendengarkan sabda Brahman, suara yang terpancar dari Bhagavan Sri Krishna, he cannot develop strong hope or strong desire. mereka tidak dapat mengembangkan keinginan yang kuat ataupun harapan yang kuat. So when one will see that a bhakta is having strong desire, Jika si Bhagawan mulai dapat melihat, mengerti bahwa seorang penyembah mengembangkan keyakinan yang kokoh, mengembangkan keinginan yang kokoh, And full mengembangkan faith. harapan yang kokoh dengan keyakinan yang penuh, he is having full faith. dan dia memiliki keyakinan yang penuh, So we will also become doubtless, free from doubt. maka kita pun akan terbebas dari segala keraguan-raguan. We can become very strong also. Maka kita pun dapat menjadi sangat kokoh, sangat kuat. So therefore, a bhakta should give up he should give up depending on his own strength. Karena itulah kita sebagai penyembah hendaknya meninggalkan harapan atau meninggalkan keinginan hanya untuk tergantung kepada kekuatan kita sendiri. He always should have desire for Radha Madhav Seva. Ya, dan dia hendaknya selalu mengembangkan keinginan yang kuat untuk mempersembahkan pelayanan kepada Sri Radha Madhava. That time he will be considered a surrendered soul.
Ketika itulah baru dia dapat disebut sebagai roh yang berserah diri. Where there is some material desire, material hope, Tapi sebaliknya jika hati kita, pikiran kita penuh dengan harapan-harapan material, dengan asa-asa material, there is no desire for serving to Radha Madhava. maka pasti tidak ada keinginan untuk melayani Sri Radha Madhava. There is no dependence on Sadhu Guru's mercy. Tidak ada ketergantungan kepada karunia sadhu dan guru. Srila Bhaktivinoda Thakur song is there. Ada sebuah lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Hari he nija karma dosa phale todi bhavar navajale habu dobo khai koto kalo santari santari jai sindhu anto nai pai bhava sindhu ananta visalo nimagna hoinu jabe dakinu katarave keho more karaha udharo sei kale aile tumi তোমা জানি কুল ভূমি আশা বীজ হইল আমার So, O Lord Hari, Oh Tuhan Sri Hari, by my own past activities, I am now drowning in the materialistic ocean. ya, pikiran hamba ini terjerat oleh kegiatan-kegiatan yang lampau dan sekarang hamba terjerembab dalam samudra kehidupan material. This way, how long I am drowning, I Dengan don't cara know. seperti ini, berapa lama hamba akan tenggelam di dalam samudra kehidupan material ini? I was trying to swim inside the samudra, inside the ocean. Ya, hamba berusaha untuk berenang di dalam samudra ini. But I don't know when I can come to the seashore. Tetapi hamba tidak mengerti, tidak tahu kapan hamba akan sampai di pantai tujuan. The Bhava Sindhu, this materialistic existence of materialistic existence is not having end. Ya, dan bawah sindu ini ataupun samudra kehidupan material ini tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Therefore I was so much crying and calling for rescue or calling for help. Ya, karena itulah hamba terus-menerus menangis dengan penuh kesedihan, ya, untuk mengharapkan suatu bantuan ataupun suatu pertolongan. Somebody should come and rescue me. Karena itulah hendaknya ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan diri hamba ini. That time you appeared. Ketika itulah Anda yang muncul. So I know you are the shore. I can come to the shore by your help. Ya, dan hamba tahu Andalah tepi itu, Andalah tujuan itu, dan Anda yang dapat membantu kami, membantu hamba untuk keluar dari segala ini. The seed of hope developed inside my mind. Ya, dan benih-benih harapan muncul di dalam pikiran hamba ini. If someone will develop desire to serve, someone will go for seva, then Kalau seseorang mengembangkan keinginan, mengembangkan harapan untuk sewa, he will get the sadhu's association. maka mereka pasti akan memperoleh pergaulan dari para sadhu. So if there is no faith, no love, one cannot associate with sadhu guru. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada cinta kasih, tidak ada asa, orang tidak akan memperoleh pergaulan sadhu. So if someone will have a Prabhu, think that he is Prabhu, so he will associate with Dasa. And someone is thinking he is Dasa, he will associate with Prabhu. Kalau kemudian kita selalu dipanggil Prabu dan kita menikmati, oh saya sebagai Prabu sekarang, artinya sebagai Tuan. Ya, karena kita menganggap diri kita sebagai Tuhan, maka kita hanya bergaul pada dasa.
Tapi kalau kita selalu berpikir diri kita adalah dasa, kita adalah pelayan, maka pelayan akan selalu bergaul dengan Prabu, dengan tuannya. When one is going to associate the bad persons or satsanga, Jika seseorang selalu mau bergaul dengan asat sanga ataupun bergaul dengan orang-orang karmi ataupun orang yang bukan penyembah, when someone is thinking, he is enjoyer. dan kemudian dia akan selalu berpikir bahwa dirinya adalah sebagai penikmat, So he will associate the persons who is going for enjoyment. maka dia akan selalu mencari pergaulan dengan orang-orang yang selalu ingin menikmati, ingin memuaskan indrianya. If seva tendency is not there, one Jika tidak cannot ada kecenderungan untuk pelayanan, associate the sadhu, orang tidak akan dapat bergaul dengan para sadhu. satsanga. Ya, tapi dia hanya akan memperoleh asat sanga. So if satsanga will not be there, Jika seseorang tidak mendapatkan sat sanga ataupun sadhu sanga, satkama will not come. maka satkama tidak akan pernah muncul. Satkama means true desire. Satkama artinya keinginan yang benar, keinginan Seva yang kama. pantas. Seva kama will not come. Sada. Maka Desire sewa for kama service. tidak akan pernah muncul. Desire for seva will not develop. Maka keinginan untuk sewa, untuk pelayanan tidak akan muncul. So by sadhu sangha, our heart will become very peaceful. Ya, melalui proses sadhu sangha, maka hati kita akan menjadi tenang, menjadi damai. Because we will become free from all doubts. Karena kita akan terbebas dari segala keraguan-raguan. So without sadhu sangha, no one can become free from doubts. Jadi tanpa melalui proses sadhu sangha, tidak ada seorang pun terbebaskan dari keraguan-raguannya. What type of sadhu sangha we need? Ya. Sadhu sangha macam apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan? The sadhu who is actually wants our auspiciousness, we should go and associate with that sadhu. Ya. Jika sadhu itu sungguh-sungguh ingin memberikan segala kesejahteraan pada jiwa kita, kepada diri kita, kepada sadhu seperti itulah kita hendaknya datang. So in order to go for sadhu sangha, we'll have to give up our independence. Ya, dalam usaha kita untuk memperoleh sadhu sangha ini, kita hendaknya meninggalkan segala kebebasan kemerdekaan kita. If independence will be there, one cannot associate sadhu. Jika kita masih mempertahankan, melindungi kemerdekaan kita, ingin bebas dan merdeka, kita tidak akan memperoleh sadhu sangha. If independence will be there, one will develop false ego. Jika kita terus memelihara kemerdekaan kita, mempertahankan kebebasan kita, maka yang berkembang hanyalah ego palsu. Fortunately, if you will get association of sadhu, Jika seseorang sungguh-sungguh beruntung, mujur mendapatkan pergaulan sadhu, then our life will be protected. maka kehidupan kita bersungguh-sungguh terlindungi. Otherwise, our life is very miserable. Jika tidak demikian, maka hidup kita akan penuh derita. And by sadhu sangha only, we can go to our destination. Hanya melalui proses sadhu sangha lah kita akan melangkah maju kepada pantai tujuan kita. What is the destination is? Apa yang menjadi tujuan kita yang sebenarnya? Destination is Krishna's lotus feet. Tujuan kita adalah untuk mencapai kaki Padma Sri Krishna. So when we will reach the destination, what we will do? Ketika kita sudah mencapai tujuan itu, apa yang harus kita lakukan di sana? We serve the lotus feet. Kita harus melayani kaki Padma Sri Bhagawan. So therefore, by sadhu sangha, sadhu's mercy, one can come to Krishna's lotus feet and serve him. Karena itulah atas sadhu sangha, atas karunia sadhu guru, kita bisa datang kepada kaki Padma Sri Krishna dan kita mempersembahkan pelayanan cinta bakti rohani di sana. Sadhu is always speaking Bhagavad Katha, Krishna Katha. Sadhu guru selalu menyampaikan Bhagavad Kata. And by that, he is making us very strong. Dengan cara seperti itu, beliau menjadikan diri kita sangat kokoh, sangat kuat. We are actually very weak persons. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sangat-sangat lemah. Why we are weak? Kenapa kita lemah? Because we have turned our face away from Bhagavan. Karena kita telah memalingkan wajah kita menjauh dari Bhagawan Sri Krishna. So when one will turn his face away from Bhagavan Krishna, Ketika kita ataupun orang-orang menjauhkan pandangannya, memalingkan pandangannya menjauh dari Bhagawan Sri Krishna, he will see Maya.
Maka mereka hanya melihat maya dan selalu dicengkram oleh maya. Maya will make us weak. Maka mayalah akan menjadikan diri kita semakin lemah. And by sadhu's mercy only we can turn our face towards Jagannath or Krishna. Hanya atas karunia sadulah kita dapat memalingkan kembali wajah kita, ya, mengarahkan langkah kita menuju kaki Padma Sri Krishna, Bhagawan Sri Krishna ataupun Sri Jagannath. Sadhu's business is to make our face turn towards Krishna. Ya, maka usaha dan kegiatan dan para sadhu hanyalah untuk mengantarkan kembali kita kepada Krishna. In order to go to Krishna, Dalam usaha kita untuk kembali kepada Krishna, sadhu is only way. hanya sadulah jalan kita satu-satunya. Therefore, sadhu is our eternal friend. Karena itulah sadhu adalah sahabat kita yang kekal, sahabat terbaik kita. Well-wishing friend. Ya, dan beliaulah sahabat yang selalu ingin memberikan kesejahteraan kepada kita. Whenever sadhu gives us some instruction, he says, give up asat sangha, bad association. Ya, dan ketika guru sadhu memberikan perintahnya, beliau selalu memberikan perintah, tinggalkanlah pergaulan buruk itu Then do Krishna bhajan. dan lakukanlah Krishna bhajan. So he doesn't say anything else Beliau than tidak Krishna perlu seva. lakukan sesuatu yang lain untuk menyibukkan kita dalam pelayanan. We are all anartha yukta. We are having anarthas. Ya, kita semuanya digolongkan pada anarta yukta. We are all Ataupun orang kanishta adhikari. yang penuh dengan anarta. We are all kanishta adhikari. Dan kita semuanya masih tergolong pada kanista adhikari. So we will have to 24 hours serve Bhagavan Krishna. Karena itulah kita hendaknya 24 jam setiap hari melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Otherwise, we cannot get any auspiciousness in our life. Jika tidak demikian, ya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan kemujuran dalam hidup kita. If we will become Balakapati, you know Balakapati? Ya, jika kita menjadi seorang yang disebut sebagai balakapati, seolah-olah kita mempunyai kekuatan. We have bala, we have strength, but we will say, oh, I am very weak, I cannot do this seva. Ya. Balakapati artinya kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan, tapi selalu mengatakan, oh maaf Prabu, saya ini lemah, saya sakit, saya tidak bisa melakukan pelayanan. Sadhu will say to do seva, we will say, I am very weak, I cannot do this seva. Sadhu menyuruh kita lakukanlah pelayanan, tapi kita mengatakan, oh maaf Sadhu, saya ini lemah, saya ini sakit, saya tidak mampu melakukan pelayanan. This type of crookedness will not help us to get any auspicious. Ya, kepalsuan seperti ini, kemunafikan seperti ini tidak akan pernah menolong kita untuk maju dalam bakti. If someone is having this type of crookedness, someone is having laziness, he cannot do Hari Bhajan. Kalau orang masih memelihara ya kepalsuan ataupun kemalasannya, dia tidak akan bisa melaksanakan Hari Bhajan. We have to engage our body always to do Hari Bhajan. Kita hendaknya selalu menyibukkan badan kita ini, menggunakan badan kita ini dalam Hari Bhajan. Otherwise this body will serve other than Krishna. Maka jika tidak demikian, badan ini hanya akan melayani sesuatu yang bukan Krishna. Or you can say it will go for Maya Seva. Ya, ataupun dapat dikatakan, ya jika kita tidak melakukan Krishna Sewa, maka kita akan melayani Maya Sewa. So therefore we must go for Sajjana Sangha. Sajjana Sangha. Ya, karena itulah kita hendaknya selalu mengarahkan langkah kita, pikiran kita kepada Sajjana Sangha. And we must have relationship with Krishna's activities. Dan kita hendaknya selalu menghubungkan diri kita dalam kegiatan pelayanan pada Krishna. If we have some relationship with others, Jika kita memelihara hubungan kita dengan yang lainnya, that will cause bondage only. itu hanya akan menyebabkan ikatan bagi diri kita. So we should do Aprakruta Hari Bhajan, transcendental Hari Bhajan. Karena itulah kita hendaknya melaksanakan aprakrita Hari Bhajan ataupun Hari Bhajan yang rohani. We should do Hari Kirtan. Kita hendaknya melakukan Hari Kirtan. So through Hari Kirtan, Hari Bhajan, we will have Dari Hari some Kirtan, Hari Bhajan ini,
We'll have some relationship with others. Kita dapat mengembangkan hubungan-hubungan kita bersama yang lainnya. We don't need any material relationship. Kita tidak membutuhkan hubungan-hubungan yang bersifat material. So if we will have material relationships, then Tapi sebaliknya, jika kita memiliki hubungan-hubungan material ini, so many inauspiciousness will come in our life. maka segala ketidakmujuran, segala kemalangan akan selalu melingkari diri kita. Bhagavan is present everywhere. Bhagavan selalu hadir di mana-mana. In the water, in the surface, in the sky, in Di the dalam atom, air, di permukaan everywhere bumi, is ataupun present. di angkasa, di mana-mana ada si Bhagavan hadir. And he is also remaining in the heart as Antarjami. Beliau juga bersemayam di dalam hati kita sebagai antaryami, sebagai paramatma. He is knowing what we are thinking, what we are doing. Beliau yang tahu dengan pasti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Those who will become Hari Bhakta, they can see how Krishna or Hari is present everywhere. Mereka yang telah menjadikan dirinya sebagai Hari Bhakta, pelayan Sri Hari, mereka dapat melihat kehadiran Bhagavan Sri Krishna di mana-mana. Because the Bhakta's vision is transcendental vision. Karena pandangan seorang Bhakta adalah pandangan rohani. Without Anugatya, if someone is having independent Swatantrata, he will not be able to see Bhagavan Hari everywhere. Tanpa memiliki anugatya dan masih memelihara kemerdekaannya ataupun kebebasannya, maka dia tidak akan pernah bisa memperoleh dasar kepada Sri Hari. Even they will not develop faith on any devotee who is seeing Lord Hari every time, every moment. Bahkan dia tidak mengembangkan keyakinan kepada penyembah Sri Hari yang selalu dapat melihat kehadiran Sri Hari pada setiap saat di mana-mana. Prahlad Maharaj was having that faith. Prahlad Maharaj memiliki keyakinan seperti itu. Lord Hari is present everywhere. Tuhan Sri Hari hadir di mana-mana. But Hiranyakashipu was not having that faith. Tetapi Hiranyakashipu tidak memiliki pandangan seperti itu. Therefore he asked Prahlad Maharaj, can you show me your Hari from this pillar? Karena itu Hiranyakashipu menantang Prahlad Maharaj dengan mengatakan, apakah kamu bisa memperlihatkan Tuhanmu Sri Hari dari pilar ini? So Prahlad Maharaj said, yes, he is there inside. Dan Prahlad mengatakan dengan pasti, ya beliau ada di dalam pilar ini. Then Hiranyakashipu by big blow just broke that pillar. Dan dengan kekuatannya ataupun dengan gadanya, dengan pedangnya, Hiranyakashipu menghancurkan pilar itu. And Nrsingadev came out from that pillar. Dan kemudian Sri Nrsingadewa muncul dari pilar itu. So we are always going for Kanaka Kamini Pratishtha. Dan kita selalu mengejar apa yang disebut Kanaka, Kamini, dan Pratishtha. Kanaka means gold. Kamini Kanaka means artinya, women. Kanaka artinya emas ataupun uang. Pratishtha means name, fame, prestige. Kamini artinya kepuasan indriawi, dan Pratishtha artinya harga diri, kemasyhuran, pujian, dan sebagainya. These are the enjoyable object of Bhagavan, not our enjoyable object. Dan semua ini adalah objek-objek kepuasan untuk Sri Bhagavan, bukan untuk kepuasan diri kita. These three are called Joshit. Dan bagi kita ketiga hal ini disebut sebagai Yosit. Only one is the enjoyer of this Joshit, he is Krishna Bhagavan. Ya, dan satu-satunya yang berhak menikmati Yosit ini hanyalah Sri Bhagavan Krishna. We are not the enjoyer of this Joshit. Ya, kita bukan penikmat daripada Yosit ini. So if someone will develop desire to enjoy these three types of Joshits, Ya, jika seseorang ataupun kita mengembangkan keinginan untuk menikmati tiga jenis objek kepuasan ini, this type of person will be considered as asat sangi. maka orang seperti ini akan digolongkan pada sebagai asat sangi Or Joshit sangi. ataupun Yosit sangi. So those who are having abhiman, Jadi mereka yang memiliki ego palsu, abhiman, that I am enjoyer, bahkan dalam dia mengatakan, oh aku ini adalah penikmat, he will go for Joshit sangha. maka dia pasti hanya akan mengejar Yosit sangha ini. So those who are having
this type of ego that I Jadi am, mereka yang memiliki ego seperti ini, bahwa dirinya adalah sebagai penikmat, I am the enjoyer, then he will serve Joseph. ya, jika dia berpikir saya ini adalah penikmat, maka pasti dia akan menjadi pelayan Yosef ini. But Bhagavan's Bhakta, they do not go for Joseph Sangha. Tetapi Bhagawan Bhakta, mereka tidak akan pernah melangkahkan kakinya, bahkan mengalihkan pandangannya kepada Yosef Sangha ini. They are Bhagavan's dasa. They are not das of Joseph. Ya, mereka menyadari kedudukan dirinya sebagai Bhagawan Dasa, bukan sebagai Yosef Das. But these three things, Kanaka Kamini Pratishtha, they use for Bhagavan's seva. Tetapi beliau menggunakan Kanaka Kamini dan Pratishta ini untuk melayani kaki Parmasari Bhagawan. So their heart also always with Bhagavan Krishna. Dan hati mereka juga selalu bersama Bhagawan Sri Krishna. And they are always thinking how Bhagavan Krishna will get happiness. Dan mereka selalu berpikir bagaimana Bhagawan Sri Krishna selalu terpuaskan. And they also think how the devotees will get happiness. Dan beliau juga selalu berpikir bagaimana para penyembah mendapatkan segala kesenangan kepuasannya. So then one can become a sevaka or bhakta. Maka setelah itulah orang akan menjadi seorang yang sewaka ataupun seorang pengabdi yang tulus. Otherwise he will be an abhakta, non-devotee. Maka jika tidak demikian, dia akan hanya digolongkan sebagai abhakta ataupun orang yang bukan penyembah. This world is not bad, Sesungguhnya dunia ini tidak buruk, but our attachment to this world is very bad. tetapi keterikatan kita pada dunia material ini, kepada objek-objek di indera material ini yang buruk. Therefore, we'll have to always give up the bad association. Karena itulah kita hendaknya selalu meninggalkan pergaulan buruk kita ini. Just those who are tyagi, renounced, and those who are bhogi, enjoyer, they both are asat sangha. Ya, mereka yang digolongkan kepada tiagi, ya, ataupun mereka yang digolongkan pada bogi. Tiagi artinya yang meninggalkan kepuasan indriawi, dan bogi artinya yang mengejar kepuasan indria. Kedua-duanya disebut sebagai penikmat ataupun sebagai asat. One should give up tyaga and bhoga, Karena itu kita hendaknya meninggalkan boga dan tiaga ini. and one should also give up the association with tyagi and bhogi. Dan orang juga harus meninggalkan juga pergaulan dengan bogi dan juga dengan tiagi. So we can find in Chaitanya Charitamrita it is written that Kita dapat Brahmanda menemukan bhamite kon bhagyavan jiva. dalam Chaitanya Charitamrita jelaskan Brahmanda Brahmiti kon bhagyawan jiwa. What is a Brahmanda Brahman? Ya. Apa yang disebut dengan Brahmanda? What is Brahmana? Can you understand what is Brahmana? Apakah Panima dapat mengerti apa yang disebut dengan Brahmana? Wandering in different universes, different Brahmandas. Ya, Brahmanda. Artinya orang yang selalu mengembara dari satu planet ke planet lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu badan ke badan lainnya. So, who are doing this Brahmanda Brahman? Who are wandering different universes? Siapa yang akan terus mengembara dalam berbagai planet-planet ini? Those who are looking for their own happiness, they are going to different places. Mereka yang berusaha mencari kepuasan dirinya sendiri, mereka akan terus mengembara dari satu badan ke badan lainnya. They are getting birth time and again here in this. Dan mereka terus-menerus akan mengalami kelahiran, kematiannya berulang-ulang kali di dunia material ini. But if they will change their mentality, Tapi and jika orang mampu mengubah mentalitasnya, they will always look for the happiness of Krishna, dan mereka selalu berusaha untuk memberikan segala kepuasan dan kebahagiaan kepada Krishna, they can be able to surpass this Brahmanda. maka dia akan mampu untuk melampaui pengembaraan di dunia material ini. So, who needs auspiciousness?
So they will go for sadhu sangha every day. Jadi mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan, menginginkan segala kemujudan ini, maka mereka pasti akan datang kepada sadhu sangha. So what is the benefit one get by sadhu sangha? Keuntungan apa yang akan orang peroleh dari proses sadhu sangha ini? We are now going for prayer. Dan sekarang kita sedang mengejar preya. What is prayer is? Apa itu preya? Which gives happiness to us, that is prayer. Apa yang memberikan kepuasan kepada indria-indria kita secara langsung, itulah yang disebut priyas. If you will do sadhu sangha, Tapi then sebaliknya jika kita melakukan sadhu sangha, he will have Shreya. maka kita akan mengembangkan Shreya. Shreya means the ultimate benefit of life, that is Krishna Seva. Yes. Shreya artinya keuntungan tertinggi dari kehidupan kita sebagai manusia, yaitu Krishna Seva. So, how this prayer will go and Shreya will come? Bagaimana kita dapat menghilangkan preyas ini dan menghadirkan Shreya dalam hidup kita? Unless one will get kick from sadhu, Tanpa seseorang mendapatkan tendangan dari sadhu, our prayer will never go. maka preya kita tidak akan pernah hilang. Will never come to Shreya. Kita tidak akan pernah datang kepada Shreya. So, Raghunath Das came to Nityananda Prabhu. Raghunath Das datang kepada Sri Nityananda Prabhu. He wanted to go with Chaitanya Mahaprabhu. Dia menginginkan supaya dia bisa datang untuk mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu said, Markota Bharyaga Nakaro Loko Dekhaya. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Markata Vairagya Lokaya Dekaya. It's a false renunciation. Don't show that monkey renunciation. Janganlah memperlihatkan ketidakterikatan para monyet. When time will come, you will come to me. Pada saatnya nanti engkau pasti akan datang kepada Now you go kepada back to diriku. your home. Sekarang engkau kembalilah ke rumahmu. But when he met Nityananda Prabhu said, come here, I'll put my feet on your head. Ketika dia bertemu dengan berikutnya ketika dia bertemu dengan Sri Nityananda Prabhu, Sri Nityananda Prabhu mengatakan, Raghunath, datanglah ke sini. Aku akan memberikan hukuman bagimu. Dan ketika Raghunath datang kepada Nityananda Prabhu, Sri Nityananda Prabhu meletakkan kedua kaki Padma beliau di atas kepala Raghunath. So, finally Raghunath Das Goswami got mercy from Nityananda Prabhu. Dan akhirnya Raghunath Goswami mendapatkan karunia dari Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu put his feet on the head of Raghunath Das Goswami. Nityananda Prabhu dengan meletakkan kedua kaki Padma beliau di atas kepala Raghunatha Das Goswami. So, unless one will get this type of punishment from sadhu, Sampai seseorang mendapatkan hukuman seperti itu dari seorang sadhu, he will never give up his prayer. maka dia tidak akan pernah meninggalkan preya. Sadhu sange anartha nibruti. Sadhu sange anartha nibriti. By doing sadhu sangha, one will become free from anartha. Dengan melakukan sadhu sangha, seseorang akan terbebaskan dari segala anartha. And gradually, Shraddha, Bhakti, Ratir, Anukramisati. Dan Gradually, kemudian it will secara develop. berangsur-angsur, Shraddha, Rati, Ratir, Bhakti. Bhaktir, Anukramisyati. It will gradually develop. Maka ketiga hal ini akan berkembang secara otomatis, yaitu Shraddha, kemudian Rati, Bhakti. Ratir, dari Shraddha yang kokoh, dia akan mengembangkan rati, mengembangkan cita kasih, pelayanan, dan akhirnya mendapatkan bakti itu. Shraddha is sadhana. Shraddha itu juga disebut sebagai sadhana. Rati Rati is bhava. adalah bhawa. Bhakti will bring prem. Maka bakti ini, pengabdian cinta bakti rohani ini akan mengantarkan prema. And these three things we will find in Veda. Ketiga hal ini dapat kita temukan di dalam Veda, Samanda, Abhideya, Prayojana. yaitu apa yang disebut sebagai sambandha, abhidaya, dan prayojana. How Samanda? Samanda with Krishna. Sambandha Relationship. artinya
adalah hubungan kita. Bagaimana kita membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Relationship should be established with Krishna. Ya, kita hendaknya membangun hubungan kita yang kekal bersama Krishna. How one will get sambandha? Pertanyaan sekarang, bagaimana kita memperoleh sambandha ini? One will get sambandha by Sravana, listening. Ya, orang akan mulai dapat mengembangkan serada ini melalui proses Sravana, dari proses mendengarkan. And what is Abhideya? Kemudian apa itu disebut Abhideya? Abhideya is bhakti. Abhideya itu artinya bakti, pelayanan. And one will develop bhakti by doing kirtan. Orang akan dapat melakukan bakti, melaksanakan bakti melalui proses kirtana. And prayojana, what is prayojana? Kemudian apa itu prayojana? Prayojana means prem, love for Krishna. Ya, prayojana artinya cinta kasih rohani kepada Krishna. And that will develop when one will remember Krishna smarana. Ya, dan itu akan berkembang jika seorang selalu ingat kepada Krishna dan tidak pernah lupa pada Krishna. Without Sravana, there will be no question of sambandha. Tanpa Sravana tidak ada pertanyaan, orang tidak akan memperoleh sambandha. And if one will not be fixed in sambandha, Jika seseorang tidak mantap di dalam sambandha ini, dalam hubungan ini, he cannot get Abhideya bhakti. maka orang tidak akan pernah mendapatkan Abhideya ataupun Bhakti. And one will not steady in bhakti, Jika seseorang tidak mantap, tidak serius dalam Bhakti, he cannot get love for Krishna. maka pasti dia tidak akan memperoleh cinta kasih rohani Krishna. So therefore, we should go to Sadguru and listen Krishna Katha. Karena itulah kita hendaknya datang kepada Sadguru dan mendengarkan Krishna kata. And what we are listening, we should speak again to others. Dan apa yang sudah kita dengarkan, itulah yang harus kita sampaikan pada orang lain. By kirtan, one can also listen. Dengan kirtana juga orang dapat mendengarkan. And due to kirtan, smarana or remembrance should Ya, come. dengan melakukan kirtan, maka kita otomatis akan berangsur-angsur dapat mengingat. What is swatantrata? What is independence? Dan kemudian apa yang disebut dengan swatantra itu? The swatantra, those who are independent, they want to always measure. Ya, dan orang yang mempertahankan swatantra, kemerdekaannya, kebebasannya, akan selalu bersikap kikir. Measure means one is trying to measure something means he is trying to enjoy. Ya, Measuring. Mengukur. Ya, yang selalu akan kalkulatif atau menghitung. Orang akan selalu berusaha berhitung. Dia tidak akan bisa melaksanakan pelayanan. When there is no measuring, there is anugatya. Dan ketika orang sudah tidak menghitung-hitung lagi, ya maka baru akan ada anugatya. Where there is anugatya, there is sravana. Dan ketika ada anugatya, baru ada mulai ada sravana. Therefore, an independent person cannot listen Krishna Katha. Karena itulah orang-orang yang memelihara kemerdekaannya, ya, yang selalu ingin bebas, tidak akan pernah bisa mendengarkan Krishna kata. When he will not get opportunity to listen and do kirtan, Ketika orang tidak memperoleh kesempatan untuk mendengarkan dan melaksanakan kirtan, sravanam dan kirtanam, that day will be considered as a very bad day. maka hari itu adalah menjadi hari yang paling buruk bagi dirinya. If someone is not having taste for listening Krishna Katha, Jika orang tidak mengembangkan rasa untuk mendengarkan Krishna kata, he is unfortunate fellow. maka dia adalah digolongkan pada orang yang sungguh-sungguh sangat malang, sungguh-sungguh tidak mujur. So Harikatha Kirtan is seva, Harikatha Sravana also seva. Ya, hari kata Sravanam adalah sewa, hari kata kirtana juga adalah sewa. By Sravana, by listening, we are holding Hari Krishna in our heart. Dengan hari ya, dengan hari Sravana, ya kita menyimpan Krishna di dalam hati kita. If you will not put Krishna in our heart, Jika kita tidak menempatkan Krishna di dalam hati kita, so we will become competitor with Krishna. maka kita akan menjadi pesaing bagi Krishna. So therefore, if someone is not fortunate enough, he cannot Karena develop itu- taste for Harikatha. Karena itu jika orang tidak cukup mujur, dia tidak akan mengembangkan rasa untuk hari kirtan, untuk Krishna kata. What is Cetana, what is Acetana?
Ya. Kemudian berikutnya, apa itu cetana dan apa itu acetana? No? Anyone know what is Chetana, what is Achetana? Ya, ada yang tahu apa itu cetana dan apa itu acetana? Consciousness. Hmm? Consciousness. Kesadaran. Consciousness is Chetana. Ya. Cetana artinya kesadaran. Dan acetana artinya benda mati. Which one is Chetana? Mana yang disebut dengan cetana? It's body? Atma is Chetana, body is not Chetana. Jadi badan ini adalah acetana dan sang roh, jiwa, atma itulah disebut sebagai cetana. In other words, you can say the place. The place of the body is not Chetana, is not conscious. Ya, jadi badan ini, ya, darah daging kita ini adalah benda mati. If one will see this body, he will not see the Atma, then what he will see? Jika orang hanya melihat badan, ya, tidak melihat atma, apa yang mereka lihat? He will see everything in this world, everything material in this, material things in this world. Ya, maka dia hanya melihat segala sesuatu di dunia materi ini adalah bersifat materi. Ya. So we are always engaged in with our body only. Ya, karena itu kita hanya selalu menyibukkan ya, hanya kegiatan kita hanya bersifat badan saja. When you are listening, when you are speaking, Ketika kita mendengarkan, ketika kita bicara, when we are remembering, ketika kita mengingat sesuatu, we are only thinking about body. kita hanya berpikir ataupun berkegiatan terhadap badan ini. Bhakti Siddhanta Thakur said, that is mangsa. Mangsa means the place. Ya, We karena see itu only Bhakti mangsa. Siddhanta Only Saraswati mengatakan ini kita hanya sebagai mangsa. Ya, artinya kita hanya sebagai daging saja. So our always relationship is with mangsa. Dan hubungan kita With the hanya selalu hanya place. dengan mangsa ini, dengan badan kita, dengan darah daging kita. Samanda mangsa, samanda also place. Hubungan kita juga dengan badan, Abhideya also place. abidaya juga dengan badan ini. And prayojana also place. Ya, para perijananya juga adalah darah daging kita. So everything we are considering body is everything for us. Karena itu kita menganggap bahwa badan ini adalah segala-galanya bagi kita. And this body is meant to only enjoy. Dan badan ini hanya dimaksudkan untuk kenikmatan. This is called Bahidarsana. Inilah yang disebut sebagai bahir Outer darsana. vision. Ya, penglihatan luar. No one is looking to inside. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu melihat ke dalam. If someone will look at inside, then he will see the Chetana Vastu is there, the conscious being is there Ya, inside. jika dia berusaha untuk melihat ke dalam dirinya, maka dia akan dapat mengerti ada cetana wastu di sana, ada kesadaran di dalamnya. If one will see Chetana Vastu, he will not go and see this worldly objects. Ya, ketika dia sudah melihat cetana wastu ini yang ada di dalam dirinya, dia tidak akan terperangkap lagi dengan ya bahir darsana. Krishna is only enjoyer. Kita hendaknya mengerti, menyadari sepenuhnya bahwa hanya Krishna lah penikmat satu-satunya. One knows this philosophy, then he will have Chinmaya Darsana. Jika All orang thing, mengerti everything filsafat transcends. ini, maka dia akan memiliki apa yang disebut sebagai cetana darsana, Chinmaya Darsana. cinmaya darsana, pandangan rohani. But by this our material eyes, only we see the body or place. Ya, dengan mata material kita ini kita hanya melihat darah dan daging. And that is Prakruta Darsana, Itu material. yang disebut dengan prakrita darsana ataupun penglihatan badan. If penglihatan we will material. think that we are body, then we will only see the body. Jika kita berpikir bahwa diri kita badan, yang kita lihat hanya badan saja. So we will develop desire how to see body. Dan karena itu kita hanya mengembangkan keinginan untuk melihat badan saja. So if someone will give up this type of darshan, this type of vision,
Jika orang mampu meninggalkan pandangan seperti ini, pandangan material ini, pandangan terhadap badan ini, then he will be free from samsara. maka dia akan terbebas dari segala penderitaannya samsara. So only by taking shelter, surrendering to Gurudev, Hanya dengan berserah diri pada kaki Padma dan berserah diri dan berlindung pada kaki Padma Gurudev, Guru Rohani kita, we can change our darsana. I can change kita our dapat vision. merubah pandangan kita dapat merubah penglihatan kita. Instead of seeing the body or material objects, we can see Daripada kita melihat objek-objek material, objek-objek material ataupun badan material, so we can see everything transcendental, kita dapat melihat segala sesuatu everything bersifat spiritual. rohani. Yang segala sesuatu adalah bersifat rohani. So by surrendering to Bhakti Vigraha Gurudev, Dengan berserah diri kepada Bhakti Vigraha, pada wujud daripada Bhakti itu sila Gurudev, we can become free from this type of material darshan. kita dapat membebaskan diri kita dari material darsana ini atau pandangan material ini. So this body vision or seeing the body is called Ditya Abhinivesa. Ditya Abhinivesa. Ditya. Seeing this body Yeah. is Ditya Abhinivesa. Ditya. Second Iya. Dwitya. Iya. Ditya. Jadi dengan kita melihat badan ini disebut ini disebut sebagai Dwitya Abhinivesa. Ditya Abhinivesa means Ditya Abhinivesa, Iya. other than Krishna. Ya, Dwitya Abhinivesa artinya Ya. pandangan terhadap objek selain Krishna. And when Ditya Abhinivesa will come, Bhaya will come, fear will come. Ya, ketika Dwitya Abhinivesa ini muncul, maka kita akan otomatis mengembangkan kecemasan, ketakutan. So how one can see Chetana, conscious being? Ya, karena itu pertanyaan sekarang, bagaimana kita dapat mengembangkan ataupun melihat cetana ataupun makhluk yang berkesadaran ini? Only by listening from sadhu. Hanya dengan mendengarkan dari sadhu. Otherwise he will see the only mansa or the body. Ya, jika tidak demikian, kita hanya melihat badan luar saja yang disebut sebagai mansa. Therefore it is said, Srauta Panthi is not having mansa darsana. Or Karena itu dijelaskan Srauta Panthi tidak memiliki mamsa darsana. he will not see any body or bodily things. Ya, dia tidak akan pernah melihat badan material lagi. So therefore, those who are bhakta, they will never go to hellish planet. Karena itu para bhakta tidak akan pernah menuju planet neraka. So they rather serve Guru, worship Guru, and Tapi get sebaliknya dia akan memuja gurunya, akan berlindung pada and gurunya, they get the taste of Krishna Seva. melayani gurunya, dan akhirnya dia mendapatkan rasa daripada Krishna Sewa ataupun Bhakti Ananda. That time they see everyone is serving Krishna, everyone is Krishna's enjoyable object. Ya, ketika itu dia dapat melihat bahwa setiap orang sedang melayani Krishna dan segala sesuatu adalah objek-objek untuk kepuasan indria, Not my kepuasan enjoyment. Krishna, bukan untuk kepuasan diri kita. So you will see the whole world is serving Krishna. Dan kita akan melihat bahwa seluruh dunia sedang melayani Krishna. We should always remember that Vrishabhanu Sutta, Vrishabhanu Nandini, Ya, Srimati kita harus Radharani, selalu ingat bahwa Vrishabhanu Sutta, Vrishabhanu Nandini, he sees in spiritual world. ya, beliau selalu berada dalam tataran dunia spiritual. All the Narayani, Revati, Lakshmi, Sachidevi, all are in spiritual world. Ya, semuanya, Rewati, Narayani, Laksmi, semuanya berada di dunia rohani. So those, now,
they are all the part and parcel of Srimati Radharani. Mereka semuanya adalah percikan-percikan kecil dari Srimati Radharani, ekspansi dari Srimati Radharani. So, unless we'll serve Srimati Radharani, we cannot understand this. Ya, jadi tanpa kita mengabdikan diri kita pada kaki Padma Srimati Radharani, kita tidak dapat mengerti semua hal ini. Conclusion is, Kesimpulannya adalah, one should give up his independence ya, kita ataupun setiap orang hendaknya meninggalkan kemerdekaannya, kebebasannya, follow submissively Gurudev, dan mengikuti ya Gurudev ya dengan penuh kerenahan hati, dengan submisif, dengan kerenahan hati, listen Krishna Katha from him, dan mendengarkan Krishna kata dari beliau, and develop taste to do seva to Radha. dan mengembangkan rasa untuk mempersembahkan pelayanan cinta bakti rohani kepada Sri Radha dan Krishna. If independence will be there, we cannot serve Radha and Krishna. Di sepanjang kita masih mempertahankan kemerdekaan kita, kebebasan kita, kita tidak akan mampu lagi melayani kaki Padma Sri Radha dan Krishna. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. How we can give pleasure to Srimati Radharani? By giving pleasure to Guru, you can give pleasure to Srimati Radha. Dengan memuaskan sang guru kerohanian, kita dapat memuaskan Srimati Radharani. Guru is Radha Priya Sakhi. Guru disebut sebagai Radha Priya Sakhi, teman intim, pelayan dari Srimati Radharani. If Gurudev will be pleased, then you can please Radharani. Jika guru kerohanian kita puas, maka Srimati Radharani akan puas. Any city or country where it is possible to do Harinam Sankirtan, would you encourage it, or what is your comment? Harinam Sankirtan is going on the whole world now. So you encourage Mahaprabhu said, Pruthivite Achijata Nagaradi Gram Sarvatra Prasar Havinor Naam. So that should go on everywhere, not only in Jakarta or not only in Bali or India. Everywhere should be. Sankirtan should go on everywhere. So you grace your Yeah, we pray to Mahaprabhu. permission is there. Mahaprabhu, we pray to Mahaprabhu for that. Ya, kita semuanya berdoa kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu agar gerakan Sankirtan atau pengucapan nama suci Krishna ini tersebar luas ke seluruh pelosok kampung, desa, dan kota. Bukan hanya Jakarta ataupun Bali saja, bahkan ke seluruh dunia. Earlier in Bali, they were not doing Sankirtan on the road. After some time, now they are doing every weekend, they are doing Sankirtan on Bali. So it is possible. Jadi ini memungkinkan. Dulu di Bali sulit kita melakukan harinam di jalanan, tapi sekarang hampir tiap Sabtu ataupun tiap Minggu ya ada di penyembah-penyembah yang melaksanakan harinam di berbagai tempat di Bali. Ya. Purple Light berlangsung terus juga. Ya. Jadi dua hal ini yang selalu dianjurkan, tiga hal: penyebaran buku-buku, harinam, Purple Light, ini kegiatan kita. Here is not menyebarkan possible. karunia. Sankirtan is not possible here. Possible. Every Sunday, 2-3 devotees go out for harinam.
may Gurudev permission, maybe on Sore Vyancho, maybe. Afternoon, Prabu Sudirman to If you give permission, then in the afternoon when we are will go to Ancol to this arena. Go today. Do it, bukan duit ya. Do it. Lakukan. Beri pesanan men. Ya, gue Marina. What is Vishal Vigraha and Ashray Vigraha? So asking about what is Asraya Vigraha and what is Vishaya Vigraha. Vishaya Vigraha, Pritir Vishaya. Pritira Ashray, Pritira Vishaya. Where Priti or Prem is taking shelter, that is Ashray Vigraha. Where Priti or Prem is a enjoyment of Bhagavan, that is called, he is Vishaya Vigraha. Vishaya Vigraha is only one. Ashray Vigraha many. Ya. So Ashray Vigraha. Jadi You can say object of love, abode of love. Ya. Ya. Jadi Wisaya Wigraha atau we call Pritir Wisaya atau yang disebut Pritir Wisaya itu hanya ada satu, only one, ya, yaitu Krishna, ya, because he's the enjoyer of love. And Asraya Vigraha means those who have love. Ya. They call this the Pritir Asraya, where the pretty, where love is take shelter. Yeah, that is we call Pritir Asraya, who have love, to whom he will give that love to Krishna. Gurudev is Asraya Vigraha. Yeah. Radharani Ashray Vigraha. Asraya Vigraha. Yeah, is the topmost of Asraya Vigraha. Yeah. Only she can give the highest pleasure to Krishna. So therefore, our Gurudev said the last limit of bhakti. Jadi, the journey from prayer to Shreya, he said, can be achieved only through sadhu sangha. Can we endeavor for sadhu sangha, or sadhu sangha is only acquired through pious credits from previous lives? Sadhu Sangha, the thing is that one, due to his past sukriti, he will meet a sadhu. That is there. But sadhu Sangha, that should be our own duty to go and meet with sadhu and associate with sadhu. What is that? how is the journey from prayers to Shreya? Prayer to Shreya, only by sadhu Sangha one can go from prayer to Shreya. The thing is that Bhagavan Krishna is remaining everyone's heart as Paramatma or Chaitya Guru. When someone will develop desire to serve Bhagavan Krishna, that Chaitya Guru will present himself before us as Guru, Sadhu Guru. So Krishna within will guide, Yeah. and somebody as Guru will come Yeah, for us yeah. to help us proceed on the spiritual path. Then only one can give up prayer. Yes. Jadi Mataji bertanya, ya, Guru Mada menyampaikan bahwa hanya melalui proses sadhu sangha orang melaksanakan perjalanannya, perpindahannya dari preyas menuju sreyas. So, bagaimana caranya untuk mendapatkan sadhu sangha itu? Apakah sadhu sangha itu hanya diperoleh dari sukriti, dari kegiatan bakti sukriti, kegiatan saleh kita di masa lampau itu? Ya, pada awalnya memang didasarkan pada itu, dari dari sukriti dan kehidupan kita yang lampau, yang cukup. Maka
ya orang akan memperoleh satu sangga itu. Dan yang kedua dijelaskan juga adalah kewajiban kita, kewajiban setiap jiwa untuk mengembangkan keinginan untuk memperoleh satu sangga, keinginan untuk mengembangkan serada, mengembangkan keinginan untuk melayani kaki Padma Krishna, untuk keluar dari penderitaan material ini. Jika sang jiwa mengembangkan keinginan yang kuat untuk itu, maka Krishna sebagai antaryami, sebagai Paramatma yang bersemayam di dalam hati kita, beliau tahu, karena itu beliau yang akan menuntun kita, beliau yang mewujudkan dirinya di hadapan kita sebagai satu guru yang akan menuntun kita lebih lanjut keluar dari Preya dan kita masuk ke dalam Shreya. Ada yang lainnya? Hah? Kalau nggak ada yang bertanya, kita akan pembagian buku yang kita mau bagikan Oh, Lampung. iya. So, if there is no more question, then there is one devotee here in Jakarta donated 50 Bhagavad Gita, and this Bhagavad Gita can distribute freely to those who are really need. So then, If you give freely, everybody will. no, this is only not for the devotee to the new one. Yeah. So then about 25, our Krishnananda Prabhu will bring to Lampung and distribute there. Yeah. And I suggest another 25 we will send to Kalimantan, because one of my friends in Parisat, he's preaching in the middle of Kalimantan to the local people there. Is really need the book. So now, as a symbolic, Guru Maharaj can give that book to Krishnananda Prabhu as the symbolic that he will distribute that book, Bhagavad Gita, to our people or our people in Lampung. Jadi ada penyembah di Jakarta yang menyumbangkan 50 Bhagavad Gita, dan itu untuk dibagikan secara gratis kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Jadi kita merencanakan 25 akan dikirim ke Lampung lewat Prabu Krishnananda, akan dibagikan di sana kepada umat kita yang sungguh-sungguh memerlukan, dan kemudian 25 buku akan kita kirim ke Kalimantan kepada Ida Pandita istri Kumari di sana. Beliau adalah satu pendeta perempuan yang mengambil diksa dari pendeta dari Bali. Beliau juga anggota dari Sapu Pandita yang sangat sigap, dan tanpa mengenal lelah beliau mengajarkan kesaran Krishna kepada masyarakat Dayak. Dia sudah mengembalikan ribuan orang-orang yang tadinya sudah berpindah ke keyakinan yang lain, kemudian mereka kembali menjadi Hindu lagi. Dan Dayak itu adalah dari awalnya mereka semua Hindu. Okay, this In is brief for po Lampung Lampung Timur. Lampung Timur. Lampung Timur. Okay. Kalimantan perwakilannya siapa? This is for Kalimantan. Kalimantan Bapak. Okay, for Kalimantan.